Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Razan Wasi dengan nomor NPM 2040-174. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu tentang motivasi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan bentuk pemberian motivasi. Metode dan bentuk pemberian motivasi terdapat dua, yaitu yang pertama ada metode secara langsung atau direct motivation. Motivasi ini yang diberikan secara langsung kepada setiap konsumen untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect motivation, merupakan motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk. Selanjutnya, sedangkan bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dalam bentuk insentif positif maupun negatif. Ini merupakan pecahan dari metode yang sebelumnya, dari metode secara tidak langsung atau indirect motivation. Ini terbagi menjadi dua, ada motivasi positif dan ada motivasi negatif. Motivasi positif merupakan produsen tidak saja memberikan dalam bentuk sejumlah uang, tapi bisa juga memotivasinya dengan cara memberikan diskon, hadiah, dan pelayanan yang optimum yang ditunjukkan kepada diferensiasi dan positioning yang dilakukan kepada mereka yang melakukan pembelian atau kepada konsumennya dan yang akan melakukan pembelian kepada produknya, yang biasa kita sebut dengan konsumen. Lalu motivasi negatif yaitu produsen yang memotivasi konsumennya dengan cara yang standar, memberikan standar pembelian, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya. Dapat dilanjut, selanjutnya ada klasifikasi motif. Nah, di sini terdapat banyak motif-motif. Yang pertama itu ada motif rasional. Motif rasional merupakan motivasi pembelian rasional sebagai kebutuhan utilitarian, yaitu suatu hasrat untuk memperoleh keuntungan fungsional ataupun praktikal dari produk yang dikonsumsi. Lalu ada motif emosi atau emosional, merupakan perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Selanjutnya ada motif primer dan motif sekunder. Motif primer sangat bergantung pada keadaan fisiokemis dalam diri seseorang. Sedangkan dengan motif sekunder merupakan sebuah motif yang tidak berlangsung dalam tubuh manusia. Selanjutnya itu ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang timbul di dalam, yang berada dari dalam. Lalu motif ekstrinsik merupakan motif yang timbul dari luar atau yang ditimbulkan dari pengaruh luar. Selanjutnya ada motif tunggal dan motif bergabung. Motif tunggal dan motif bergabung merupakan klasifikasi motif berdasarkan banyaknya suatu motif tersebut. Lalu motif mendekat dan motif menjauh. Motif mendekat dan motif menjauh merupakan klasifikasi motif
berdasarkan pada reaksi organisme terhadap rangsangan yang datang. Selanjutnya itu ada motif standar dan motif sadar serta motif tak sadar. Kedua motif ini didasari pada taraf kesadaran seorang manusia pada motif yang melatar belakangi tingkah lakunya. Lalu yang terakhir itu ada motif biogenetis, sosiogenetis, dan teogenesis. Motif biogenesis merupakan motif yang berasal dari kebutuhan organisme. Motif sosiogenetis merupakan motif yang dipelajari dan berasal dari lingkungan sekitarnya. Dan motif teogenesis merupakan motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran adalah hasil yang diinginkan dari perilaku yang didorong oleh motivasi itu sendiri. Sasaran umum yaitu kelas atau kategori secara umum yang dipandang konsumen sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.